Tuhan. Shalom. Sudah sekian minggu kita tidak berjumpa. Puji Tuhan kita kembali hari ini berjumpa dalam ibadah raya. Saya mau melanjutkan apa yang sudah disampaikan bagi saudara-saudara yang sudah mengikuti tentunya ibadah live streaming sebelumnya. Ada 3 bagian yang berbicara tentang iya. Boleh pakai masker ya. Oke. Senang kalau kita bisa protection buat diri kita sendiri. Ya, temanya adalah tetap jagalah hati, tetap bersih. Saya sebelum melanjutkan apa yang saya mau sampaikan pada hari ini, saya kembali sekilas mengingatkan kepada kita apa yang pernah kita pelajari. Yang pertama, bagaimana menjaga hati tetap bersih, karena memang dari hati terpancar kehidupan kita. Ada 3 hal menjadi filter dalam kehidupan kita agar hati kita tetap bersih, yaitu bagaimana kita menjaga mata kita, bagaimana kita menjaga pikiran kita, dan bagaimana kita menjaga pendengaran kita. Sehingga melalui indera mata, pikiran maupun juga pendengaran kita, maka kita akan tetap mendapatkan satu kondisi hati yang tetap bersih di hadapan Tuhan. Dan mengapa pentingnya kita menjaga hati itu tetap bersih? Karena yang diperhatikan Tuhan, Allah melihat bukan yang dilihat manusia, tetapi Tuhan melihat hati kita. Jadi yang menjadi perhatian Tuhan adalah bagaimana sikap hati kita. Sikap hati kita itu terbentuk baik ketika karakter kita baik. Sikap hati kita itu terbentuk baik juga ketika sikap hati itu diartikan sebagai attitude, ya. Bagaimana kita memiliki sikap yang benar di hadapan Tuhan. Nah, Tuhan melihat hati. Kedua adalah karena orang yang suci hatinya yang akan lihat Tuhan. Dan yang ketiga, orang yang tetap menjaga hatinya bersih, dia akan diberkati, menikmati segala kebaikan Tuhan. Janji-janji kebenaran firman Tuhan akan menjadi bagian dalam kehidupan orang-orang yang tetap menjaga hatinya bersih. Nah, kemudian kita berbicara tentang ciri-cirinya antara orang yang berhati bersih dengan orang yang tidak berhati bersih, ya. Nah, kadang kita tampil sebagai jati diri kita, mari kita bercermin melihat apakah sudah kita hatinya bersih atau belum. Ciri-cirinya adalah tentu diantaranya ada 2. Yang pertama adalah kalau masih ada iri hati, masih juga kita takut tersaingi, merasa nggak secure, nggak merasa aman, terancam, tidak suka melihat orang lain maju, tidak juga mendorong orang supaya maju, itu tandanya hati kita belum bersih. Yang kedua tentunya juga dilihat dari motivasi kita. Dalam banyak hal kehidupan kita, aspek kita, motivasi beribadah, motivasi melayani, motivasi apapun juga yang kita kerjakan. Nah, kalau motivasi kita juga tidak benar, maka berarti hati kita belum bersih. Nah, orang-orang yang bersih hatinya tentunya adalah orang-orang yang tulus, jujur, ya, berintegritas dan tidak punya ada sedikit pun maksud-maksud atau niat-niat jahat yang terselubung. Kedua, tentunya orang yang bersih hatinya juga tidak suka membalas dendam, tidak suka mencemarkan nama baik orang. Dia akan berusaha untuk tetap menjadi jati dirinya sebagai anak Tuhan. Nah, yang ketiga, mari kita lihat di sini firman Tuhan. Kita akan membaca di dalam Mazmur pasalnya yang ke-37
ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-11, kemudian dilanjut dengan 23 sampai 24. Baik, kita akan baca bersama-sama. Boleh buka kitab kita, dan saya tidak menyiapkan ayat-ayat di tayangan. Nanti mungkin boleh ditayangkan ya. Saya bacakan dan kita bersama-sama membaca 2-3. Dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang, dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Ayat 23, firman Allah berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, berbicara tentang bagaimana menjaga hati bukanlah hal yang mudah. Saya mengakui secara pribadi. Setiap kita tentu juga bukanlah hal yang mudah tentunya. Mudah kalau lingkungan kita semuanya baik. Tapi betapa sulitnya ketika kita berhadapan dengan lingkungan yang bervariasi. Betul, baik dunia pekerjaan, dunia pergaulan, ya, dunia usaha, ya, yang berusaha baik perusahaan maupun warung, persaingan-persaingan dengan orang-orang itu kadang-kadang membuat kita terseret untuk mengikuti arus zaman. Ya. Apa yang bisa kita pelajari dari apa yang sudah kita baca tadi? Mari akan kita lihat yang pertama. Yang pertama di sini digarisbawahi di ayat yang kedua, ya, 1 dan 2, bahwa jangan iri hati. Betul ya? Jangan iri hati dengan orang-orang yang berhasil. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Kadang kita berhadapan bersaing, mungkin juga teman kita yang sekolah, yang studi. Di studi kita, teman-teman kita, wah gampang, dia dapat berhasil nilainya karena berbuat curang, nyonteklah dan lain sebagainya. Di perusahaan juga ada banyak orang yang berbuat curang, bersaing tidak sehat dengan kita. Sehingga dia kelihatannya prestasinya menjadi lebih mudah. Dapat segalanya dengan lebih mudah. Karena dilakukan dengan cara-cara dunia.
Sementara jati diri kita sebagai orang percaya, apakah kita mampu menjaga hati tetap bersih, atau kita iri kepada mereka, kemudian pada akhirnya kita menyesuaikan diri karena berpikir, wah kalau enggak kita enggak bakal bisa berkompetisi. Kita enggak akan survive menghadapi semua ini. Apalagi yang berusaha, wah di sana jualannya kelihatannya banyak. Yang bilang, ada kadang-kadang teman saya dalam usaha karena terpancing tidak ada barang yang asli, maka ditawarkan barang yang aspal, gitu kan. Ya sudah, kita buatkan mereknya seperti itu, tapi kemudian tetap dijual. Kemudian ada orang yang kerjasama dengan orang dalam, diterima. Tapi tentunya asli dengan palsu, kemampuan kekuatannya berbeda. Pada akhirnya maka pemakaian akan cepat habis, ya. Kan barang kalau kita lihat jumpai itu ban-ban mobil pun sama ya, ada yang diukir dari ban bekas begitu. Kelihatannya dia baru, kelihatannya dia masih banyak, tebal, itu enggak tipis karena diukir lagi. Tetapi daya tahan kemudian wah berat. Nah masalahnya kalau memang benar bekas dibilang bekas nggak masalah. Tapi masalahnya kalau dia bilang itu adalah baru dari yang bekas, palsu imitasi dari yang asli. Saya hampir memesan Nike sepatu dengan harga 450.000. Waktu saya mau pesan di toko online, maka kemudian akhirnya saya punya berkesempatan bertanya kepada yang jualan. Ini Kak, ini asli Nike atau tidak? Karena tertera di sana tulisannya Nike original. Begitu loh. Nah, ternyata ketika saya tanya-tanya diakui. Ya, puji Tuhan kalau diakui. Pak, ini imitasi yang asli. Mirip-mirip KW1 begitu loh. Wah kalau kayak gitu saya nggak jadi, sorry. Yang saya cari adalah yang asli. Nah kalau kita melakukan semuanya seperti itu, maka tentu kita akan tetap jaga hati, tetap bersih. Masalahnya tapi kalau kita tidak, kita perhatikan susah. Nah supaya kita tidak iri hati, firman Tuhan menggarisbawahi bahwa nggak perlu kita iri dengan mereka, nggak perlu kita marah dengan orang-orang yang berbuat curang sehingga kita ini dirugikan, ya nggak perlu seperti itu karena kita tahu firman Tuhan menyatakan orang-orang yang demikian tidak akan tahan lama, seperti rumput yang segera akan layu. Bahkan hasil yang kita peroleh tidak juga akan kekal. Lama-lama akan digerogoti. Jadi pada dasarnya semua yang kita kumpulkan dengan cara-cara hati yang tidak murni, tidak bersih, maka hal itu akan habis juga. Jadi kita dapat melihat bahwa keberhasilan orang yang berbuat jahat, curang, mereka itu kelompok orang yang disebut dengan orang fasik. Orang fasik adalah orang yang juga tidak mempercayai Tuhan. Tidak mempercayai Tuhan bukan berarti kemudian itu pasti orang ateis. Tetapi ada orang yang percaya seolah-olah tetapi sebenarnya perlakuan tindakannya tidak percaya. Dia bertindak menurut akal pikirannya sendiri, tidak mempercayai Tuhan. Karena itu ayat 3 berkata, percayalah kepada Tuhan. Jadi didorong supaya kita percaya kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan dalam hidup kita. Hari ini mungkin tidak kita alami seperti ini yang kita bicarakan. Tetapi satu ketika kita akan berhadapan mungkin punya pengalaman yang demikian. Maka kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan ini akan menjadi bekal mengingatkan kita. Tenang saja, serahkan, percayakan kepada Tuhan. Karena orang-orang yang seperti itu katanya pasti kemudian akan disut, akan segera punah, hancur. Ya.
Jadi sesuatu yang kita bangun dengan dasar hati yang tidak murni, tidak bersih, tentu itu tidak akan bertahan lama. Jadi karena itu mari kita tampil sebagai jati diri kita. Orang-orang yang percaya tetap mempertahankan hati yang murni dan bersih. Sama dengan orang fasik yang diumpamakan seperti rumput dan tumbuhan hijau yang hari ini terlihat mungkin besok sudah kering dan mati. Jadi jika hari ini prestasi, penghasilan, jabatanmu tidak sebaik orang curang atau orang jahat, janganlah iri dan janganlah berbuat seperti mereka, tetapi kasihanilah kepada mereka, berdoa bagi mereka supaya mereka menyadari hal itu. Ya, saya pernah sampaikan kan, ada orang-orang yang dengan cara mudah mau supaya mendapat prestasi, bahkan menjual agamanya. Kalau kamu tetap Kristen, prestasimu buntu. Kamu masuk ke agama yang lain, maka prestasimu akan lebih mudah. Nah, apakah kita akan tetap mempertahankan jati diri kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan atau tidak? Sekali lagi kelihatannya mudah, kelihatannya mungkin iya, tapi kita berada di arus akhir zaman, ya. Dan kesusahan demi kesusahan akan membuat kita kadang tidak punya pilihan selain menyesuaikan situasi keadaan. Nah, apakah kita termasuk orang yang ikut arus seperti itu atau tidak? Kalau mungkin ada orang yang nggak dapat order, yang dapat order caranya gimana? Kalau kayak begitu kita mulai dengan cara-cara seperti orang itu. Ya, orang itu mungkin berbuat curang, nah kita ikuti seperti itu. Nah, yang seperti ini akhirnya kita terlibat dalam situasi yang tidak dikehendaki Tuhan, yang sekalipun nanti kita dapatkan hasil, firman Tuhan berkata belalang pelahap itu akan menghabisinya. Harta kita melimpah banyak, tetapi ada aja yang buat harta kita terkuras. Itu bisa terjadi dalam kita. Nah, yang kedua, kalau orang yang tadi mengikuti arus seperti tadi akan terbawa marah, maka akhirnya dia tidak fokus mengerjakan apa yang seharusnya dia kerjakan. Karena itu diingatkan bagian yang kedua, bahwa fokuslah melakukan apa yang baik. Di ayatnya yang ketiga dikatakan tadi, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Tetap, ya. Kemudian ayat 5 dan 8, 5-8 diingatkan di sini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, ia akan bertindak. Kalau kita melakukan semuanya seperti yang seharusnya dan fokus mengerjakan bagian kita, kalau keberhasilan itu bukan bagian kita. Bagian kita kerjakan maksimal dan orang yang menabur pasti menuai. Kalau kita menabur sesuatu yang maksimal, pasti satu ketika kebenaran itu akan muncul, kata firman Tuhan. Ya, bahwa apa yang kita kerjakan itu ternyata kita lebih benar daripada orang lain. Kalau kita terus bertekun dengan apa yang seharusnya kita lakukan, maka pada satu waktu kebenaran kita yang kita lakukan itu akan menang di atas orang-orang yang tidak melakukan kebenaran. Ini penting untuk menjaga hati kita dan kita tetap fokus mengerjakannya. Ya, marah kepada orang yang melakukan tipu daya, salah satu ciri orang fasik adalah melakukan tipu daya. Suka berbohong, suka menipu. Ya, ada banyak orang kadang Kristen, ya label Kristen tidak disadari, tetapi tetap juga melakukan tipu daya. Ya, ada banyak orang yang melakukan kecurangan-kecurangan. Ya, memperdayakan orang lain dan sebagainya. Tapi kalau kita energinya marah dan kemudian sakit hati dan menyimpan dendam, maka Ayub berkata, saya bacakan buat kita, Ayub 36 ayatnya yang ke-13 itu tertulis begini.
Orang-orang yang fasik hatinya menyimpan kemarahan. Orang-orang yang fasik hatinya menyimpan kemarahan. Mereka tidak berteriak minta tolong kalau mereka dibelenggunya. Jadi memberontak sama Tuhan sekalipun sadar. Tidak berteriak, tidak mengandalkan Tuhan, tetapi mengandalkan tipu dayanya. Jadi semua hal yang seperti ini seharusnya tidak terjadi pada orang Kristen. Pada kita sekalian jemaat Gunung Sahari. Ya. Jadi karena itu mari kita perhatikan, marah kepada orang yang melakukan tipu daya dan hanya menghabiskan energi dan membuat kita tidak fokus pada tugas dan tanggung jawab yang seharusnya kita lakukan. Ya. Ayat 8 dikatakan bahwa bisa kemarahan itu berujung pada kejahatan. Dan kalau kita terlibat dalam kejahatan, maka kita juga jatuh seperti orang lain juga pada waktunya. Firman Tuhan juga mengingatkan harta yang dikumpulkan banyak akan satu ketika juga akan habis digerogoti. Itu ada ayatnya. Memang bisa jadi kita merasa kesal karena mereka lebih berhasil. Tetapi ingatlah, ada yang tidak mereka miliki dibanding dengan kita. Yaitu apa? Perasaan kita bahagia, perasaan kita damai sejahtera. Yang tidak dijumpai atau didapati oleh orang-orang yang melakukan kecurangan. Orang yang melakukan kecurangan sedikit-sedikit ketika ada pemeriksaan, maka dia penuh ketakutan, kecemasan, kebahagiaan hilang, damai sejahtera hilang. Tapi orang-orang yang melakukan yang benar, maka tidak akan pernah kebahagiaan itu hilang daripadanya. Dia akan tenang menghadapi segala sesuatunya. Kalaupun orang-orang melakukan kejahatan terhadap dirinya, curang terhadap dirinya, untuk menjatuhkan, tetapi tetap bahwa pada akhirnya kebenaran akan muncul. Ya, jadi mari kerjakan aja bagian kita, kerjakan saja bagian kita. Yang bekerja kerjakanlah bagian dengan tekun. Ya, yang sekolah kerjakan bagiannya. Kadang kalau kita hadapi ujian, ya sekarang sih enggak seperti yang lalu ya, onsite di sekolah. Kalau sekarang online di rumah bisa open book. Ya, kalau ada waktu keburu, kalau nggak keburu ya udah begitu. Nah kalau kayak begitu kita bisa lihat. Tapi mungkin pengalaman kita di waktu yang lampau, kita bisa lihat ada banyak orang yang dengan mudah melakukan kecurangan-kecurangan. Ya. Kita nggak fokus, kerasa kerusuk orang lain, minta sana minta sini, info begitu. Tetapi kalau kita fokus kerjakan, percaya diri, ya sudah apa adanya. Pengalaman saya sih membuktikan bahwa nilainya tetap baik kok. Nilainya tetap baik. Nah yang terakhir, bahwa orang yang berkenan pada Tuhan akan mendapat keinginannya. Bagaimana kita bisa berkenan di hadapan Tuhan? Tentu adalah kita menjaga hati tetap bersih. Dan kalau kita menjadi orang yang diperkenan Tuhan, maka bukan cuma sekedar kebutuhan kita, tapi bahkan keinginan kita akan dipenuhi oleh Tuhan. Ya. Tentu kalau kita pikir wah keinginannya bisa enggak sesuai dong dengan kehendak Tuhan. Nah, makanya ada ayat-ayat yang tadi kita baca, kalau kita mengerti ayat demi ayat ya, bahwa ayat yang ketiga, 4 tadi sudah percaya kepada Tuhan, lakukan yang baik, ya bergembira karena Tuhan, kemudian maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu di ayat yang keempat. Nah bergembira karena Tuhan bukan karena melakukan kecurangan, bukan karena sukses dari atas ketidakbenaran, tapi melakukan semuanya dengan gembira. Itu berarti orang-orang ini tetap menjaga hubungan yang benar di hadapan Tuhan dan kemudian hatinya tetap murni di hadapan Allah. Kita bisa angkat lagu pujian, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Nah ujilah aku, cobalah aku, apakah perasaan kita merasa benar di hadapan Allah atau tidak. Kadang ada perasaan yang tertuduh. Tapi kalau kita bisa mendapatkan perkenanan Tuhan, bagaimana membangun perkenanan Tuhan dalam hidup kita, sesuai dengan apa yang menjadi tema besar kita di tahun ini, bagaimana kita membangun karakter Kristus dan perkenanan Tuhan,
maka tentu salah satu di antaranya adalah tetap yuk jaga kemurnian di dalam diri kita. Kalau pujian tadi berkata, yes, he is. Dia adanya seperti apa adanya. Seperti apa adanya kita, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Tetapi mari kita akan memperkenankan diri di hadapan Tuhan. Dan kalau kita mendapat perkenanan Tuhan, maka apa yang menjadi keinginan kita akan dipenuhi. Tetapi keinginan kita untuk orang-orang yang dekat dengan Tuhan itu akan tentu diselaraskan. Orang yang percaya kepada Tuhan punya keinginan yang baik-baik, ya. Maka kita bisa lihat di sini, tentu jika demikian konteksnya apa yang diinginkan dalam hati orang yang seperti ini, orang yang percaya, orang yang membangun hubungan dengan Tuhan, orang yang menjaga hatinya tetap bersih, maka dia tidak akan punya keinginan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Jadi bukan keinginan yang dapat membawa kita menjauh dari Tuhan. Keinginan yang membuat iman kita tercemarkan. Membuat kita tidak lagi bertumbuh di dalam Tuhan. Tetapi satu keinginan yang membuat kita semakin semangat, semakin setia, semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan orang-orang yang punya keinginan yang mulia seperti ini pasti didengarkan oleh Tuhan. Kalau kita ingin Tuhan supaya hidup saya bisa jadi berkat, keinginan itu murni. Bukan karena supaya saya dipuji orang. Bukan karena supaya saya dipermuliakan di depan banyak orang. Bukan supaya saya banyak teman, sekedar kayak begitu. Nanti orang jadi lebih suka dengan saya. Supaya hidup saya nyaman, enak dan sebagainya. Tapi sesuatu yang murni Tuhan, kalau engkau berkenan saya diberkati, maka mamon itu, harta benda itu akan saya pergunakan bagi kemuliaan Tuhan. Bukan untuk dunia. Dan keinginan itu mulia, pasti akan dipenuhi Tuhan dan diberkati Tuhan. Orang-orang yang diberkati Tuhan berlimpah-limpah karena berdasarkan satu keinginan yang baik. Kalau kita punya keinginan yang sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, ya, tidak membuat kita menjauh, bukan juga keinginan yang dapat merusak tatanan kehidupan kita. Tetapi keinginan yang sesuai dengan kehendak Tuhan seperti keinginan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Keinginan untuk keluarga kita bertobat, ya. Dan banyak hal keinginan-keinginan yang baik dan benar. Dan untuk orang-orang yang tetap menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan, enggak cuma diri kita, tapi kita lihat bahwa bagi orang-orang yang menjaga hatinya tetap bersih, hidupnya berkenan kepada Tuhan, maka dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Jadi ada campur tangan Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita masing-masing memperkenankan diri dan mendapat perkenanan Tuhan, maka hidup kita tidak sendiri sekalipun seolah-olah kita seorang diri. Karena ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Bahkan campur tangan Tuhan ini kuat ketika kita mau melakukan hal yang tidak berkenan, maka Tuhan akan mencegah kita untuk melakukan itu dengan berbagai cara Tuhan. Karena Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Bahkan ketika ia mulai jatuh, goyah, tidak akan membuat sampai hancur, tergeletak. Sebab tangan Tuhan akan menopang. Ya. Hal-hal yang saya sampaikan ini adalah hal-hal yang saya alami dalam pengalaman hidup. Saya pikir ulang enggak cukup etis buat saya untuk menyampaikan kesaksian tentang diri saya bagaimana seperti penguatan firman. Tetapi saya mau katakan bahwa kebenaran firman ini ya dan amin. Dan itu sudah saya alami. Jadi kalau kita melakukan semua hal ini secara benar, pasti ada tangan Tuhan yang kuat yang akan menetapkan langkah-langkah kita. Kadang seperti Rasul Paulus berkata bahwa apa yang ingin saya lakukan
tidak bisa saya lakukan. Tapi apa yang tidak ingin saya lakukan, itu yang saya lakukan. Itu menandakan memang di dalam tubuh kita ini sebagai tubuh yang berdosa ada tarik-menarik. Antara yang saya mau, keinginan daging dengan keinginan roh. Firman Tuhan tadi di dalam Filipi pasal yang kedua bahwa Tuhan mengerjakan kemauan dalam diri kita. Jadi Tuhan yang mengerjakan kemauan di dalam diri kita. Tuhan juga yang mengerjakan pekerjaan ya, menurut kehendak Tuhan. Jadi orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan ini ada perlindungan Tuhan, ada aman, ada campur tangan Tuhan. Maka setiap langkah kehidupan kita, percayalah, sebagai orang yang memang di dalam tubuh berdosa ini, tapi percaya bahwa Tuhan akan campur tangan untuk menuntun kita hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, persoalannya adalah bagaimana kita bisa mencapai perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Ini yang penting. Dan karena itu dalam 3 sesi firman yang saya sampaikan, yuk mari kita sama-sama ya. Tema berikutnya kita akan berbeda, tetapi jangan lupakan apa yang sudah kita dengarkan. Bahwa kita penting untuk menjaga hati tetap bersih. Jangan biarkan tercemar. Ya. Dalam hubungan kita dengan yang lain, juga jaga hati tetap bersih. Ya. Jaga hati tetap bersih. Kadang kita bisa baik kepada orang yang baik, tapi sulit baik kepada orang yang tidak baik. Ada perasaan-perasaan yang mulai tergoda, mulai benci, mulai kesal, menyimpan, apalagi ada yang dilukai. Sampai kemudian sakit hati, marah, ya, akar pahit akhirnya timbul kalau nggak selesai. Kalau sudah akar pahit, itu doa kita mentok di internet. Kita mau doa jungkir balik siang malam, mau berdoa seolah-olah penyembahannya begitu indah, tetapi tetap di internet, nggak naik ke atas. Dan doa itu bukan doa yang dikabulkan. Kadang hidup kita muter begitu-begitu saja. Pengalaman kehidupan kita kalau kita introspeksi jujur bahwa kehidupan kita seringkali berputar di tempat. Tapi sebenarnya Tuhan mau bawa kita kepada tujuannya. Kehidupan yang menjadi sebuah kesaksian. Saya ingat bahwa ketika saya sampaikan firman Tuhan, kemarin kan ditayangkan di online kan, bahwa mujizat itu masih ada. Dan salah satu tujuan mujizat itu adalah memberi kesempatan kepada kita untuk bersaksi. Saya ketika menyampaikan ini November, Desember saya ngalamin masalah yang saya nggak pernah duga seumur hidup. Dari seorang yang lincah, cukup gagah dikit, tanda petik begitu ya, walau usia cukup lumayan begitu. Tetapi kemudian mengalami hal yang tidak ini. Tapi segera saya ingat bahwa firman Tuhan yang saya sampaikan ini, bahwa Tuhan memberi saya kesempatan untuk bisa bersaksi melalui kejadian itu. Puji Tuhan, di antara orang-orang yang seringkali menyebut saya, struknya ringan, struk ringan. Saya baca kemarin di artikel dan di jurnal, yang namanya stroke itu kalau ringan itu dirawatnya di rumah. Kalau dia terkategori berat maka dia dirawat di rumah sakit. Jadi kalau saya pikir saya sebenarnya nggak ringan juga. Ketika saya mengalami gejala yang pertama kali dijumpai, tangan saya nggak mampu bertahan ketika ditekan lemas. Saya lupa pada waktu lalu ketika gejala kaki saya lemas itu, ternyata mudah ya dideteksi. Itu gejala. Dan kalau bisa, ada banyak sih, ada orang yang terserang di mulut, maka lidahnya di ini begitu kan ya. Coba senyum gitu dan sebagainya. Tapi ternyata yang mudah itu adalah angkat tangan. Saya baru sadar sekarang. Kenapa saya terapi saya selalu begitu melulu diajarinnya. Angkat tangan ke sini. Saya pikir, oh mungkin dia pengen latih bahwa saya ini sudah bisa angkat tangan. Kemudian dikasih beban bola 3 kilo.
Orang yang stroke nggak bisa angkat tangan. Dan pada waktu lalu ternyata memang tangan saya loyo. Kaki saya mudah loyo, nggak ada pertahanan. Karena beberapa hari terjadi. Dan saya masuk ke satu perawatan khusus stroke yang tidak boleh dijumpai oleh siapapun. Kalau dulu mungkin kalau yang lainnya ya special stroke ya. Harus masuk di situ karena masa-masa yang kritis. Nah, penanganannya cukup, tapi akhirnya saya masuk 2 kali rumah sakit. Kalau dipikir-pikir dengan rumah sakit, orang kalau punya duit ya itu cukup besar. Yang pertama hampir 40 juta lebih, hampir 50. Yang kedua hampir 100. Asuransi bayar cuma, karena saya di VIP, cuma bayar 25%. Setiap kali saya harus berobat jalan cukup besar, 5 juta, 7 juta. Tapi saya bersyukur bahwa banyak sekali kemurahan Tuhan saya alami. Dan puji Tuhan saya semangat untuk bisa memanfaatkan golden period 3 bulan pemulihan. Maka saya usahakan apapun juga. Dan puji Tuhan saya sudah berlatih berjalan. Saya berlatih setiap hari, bahkan saya sudah berlatih lari. Jadi saya pikir saya siap untuk balap lari dengan yang lain. Dalam jangka waktu relatif cukup singkat, tapi mungkin orang menganggap saya ringan. Buat saya mau bersaksi di sini, saya nggak berani bilang ringan. Tapi saya cuma bilang Tuhan saya lebih besar dari penyakit saya. Jadi faktor Tuhan itu jauh lebih mampu menolong saya. Saya cuma berkata sama Tuhan berkali-kali dalam doa saya. Tuhan sempurnakan saya, pulihkan saya sebab saya punya Allah yang sempurna. Saya melayani Allah yang sempurna. Kalau ada ketidaksempurnaan menurut ilmiah, Tuhan mampu membuat sempurna. Rasanya nggak mungkin, tapi bagi Tuhan sesuatu bisa mungkin. Kalau kita hidup menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Berserah, tidak satupun saya mengeluh. Puji Tuhan saya dimampukan itu. Ada banyak tekanan berat kalau saya bersaksi banyak. Yang pertama saya hilang 120 juta, orang bawa kabur. Yang kedua cukup ratusan juta, ketiga juga, keempat miliaran. Dalam tekanan seperti itu saya masih bisa ketawa, saya masih bisa melayani. Kalau saya nggak pernah cerita, maka orang tidak akan pernah tahu apa yang saya alami. Tapi saya berkata, ada Tuhan. Dan orang-orang yang tidak melakukan kebenaran, orang-orang yang menjahati saya, semuanya hancur. Hancur. Dan terbukti hancur. Terbukti. Usaha-usaha yang tidak benar hancur, bangkrut. Bahkan saya bekerja di pekerjaan yang seharusnya saya meningkat prestasi juga sama. Dan ketika ada yang kecurangan dilakukan, saya cuma berkata, gak lama. Kamu berhadapan bukan cuma dengan saya gak bisa balas. Saya berkata kepada teman-teman kantor, saya berkata pada waktu itu saya ingat banget. Mereka kepengen dukung saya. Tapi saya bilang, saya tidak akan balas. Saya akan tetap melakukan. Karena saya orang baik, maka saya akan jadi orang baik. Bukan karena orang baik sama saya. Itu yang saya katakan berulang-ulang kan. Saya sudah lakukan duluan. Nah saudara-saudara, menjaga hati bersih itu bukan perkara mudah. Bukan perkara mudah. Semudah saya ngajarin. Semudah kita dengar. Enggak. Perkaranya mudah kalau orang baik. Tapi kalau orang tidak baik. Pasti. Menjaga persaingan mungkin bisa mudah. Orang-orang bersaing. Dan bahkan orang yang tidak bisa bersaing secara fair melakukan hal yang tidak baik.
Tapi buat saya, kita tetap jati diri. Dan yang gak bisa didapat orang lain tadi, damai sejahtera, kebahagiaan. Yang sejati di dalam Tuhan. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Dan saya bersyukur, saya masih bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Tongkat saya yang dibeli cuma beberapa kali saya pakai. Pikir-pikir sayang juga, kalau ada yang butuh boleh. Itu tongkat di rumah nganggur, begitu kan ya. Di rumah nganggur. Tapi kan pasti nggak ada orang yang mau piansui kan, gara-gara kepengen tongkat. Gitu kan. Waduh, kalau dipikir-pikir dulu siap, waduh kursi roda dan sebagainya. Saya terapi pakai kursi roda, saya senang sih, wah bangga juga didorong sama anak saya Adi gitu kan ya. Wih, dapat prioritas kalau pakai kursi roda begitu kan. Diperlakukan istimewa, tapi terapis itu bilang sama saya, kesini jangan pakai kursi roda lagi ya, Bapak jalan. Saya jalan. Saya tinggalkan kursi roda. Anak-anak takut saya nggak boleh nyetir. Saya nyetir. Dan nyetir saya terpaksa ketika saya harus ke lab. Saya pikir kalau hidup saya nyusahin anak terus kan nggak enak. Ganggu dia sekolah. Tapi akhirnya saya bilang sama istri Lili ya, kamu temenin saya, tapi anak-anak kalau saya nyetir waktu itu ke lab periksa, jangan bilang mereka saya nyetir begitu. Jadi takut diomelin begitu. Tapi saya lama-lama akhirnya saya buktikan bahwa saya bisa nyetir. Saya yakin saya bisa kok. Saya mau normal kok, segalanya bisa. Kalau dipikir-pikir jual Fortuner karena itu tinggi, kasihan papa nggak bisa naik. Kasih yang rendah. Tapi saya pikir saya bisa lebih nyaman dengan Fortuner. Begitu. Saya yakin saya bisa. Dan keyakinan saya bisa itu lebih dominan membuat saya sembuh ketimbang daripada yang lain. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kalau kita punya keyakinan yang teguh, punya Allah yang dahsyat, tidak ada hal yang tidak mungkin. Dan ternyata dengan kejadian ini saya bisa bersaksi kepada orang lain. Bahwa Tuhanlah penyembuh saya. Tuhanlah penolong saya. Tapi saya lakukan bagian saya. Saya lakukan. Nanti untuk yang lain saya ada tip lain. Untuk bisa cepat sembuh. Nanti saya ngomong sama Leni ya. Oke. Kalau kita melihat di sini bahwa seluruh kebenaran firman Tuhan ya dan amin, asalkan kita benar-benar menjaga hati tetap bersih, bukan di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan. Tulus lakukan, tidak ada niat-niat yang tidak baik, tetapi tulus melakukan semuanya. Dan kalau kita tulus, maka ada tangan Tuhan yang menetapkan langkah-langkah kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Yuk mari kita bangkit diri. Kita angkat lagu pujian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai terluka, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai terluka, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya,
sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh asap menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Menopang tangannya. Haleluya, kami bersyukur untuk pemaparan firman Tuhan, bahwa orang-orang fasik, orang-orang yang tidak mempercayai Tuhan dan melakukan segalanya berdasarkan akal pikiran sendiri, maka tidak akan lama lagi, tidak akan bertahan. Mereka seperti rumput yang segera layu. Mereka seperti tumbuh-tumbuhan hijau yang segera juga layu. Kami percaya bahwa orang-orang yang fokus mengerjakan apa yang baik akan terus menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Allah. Dan kalau orang yang berkenan di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mengabulkan keinginannya. Keinginan orang yang sakit untuk menjadi sembuh, maka Tuhan campur tangan mengaruniakan kesembuhan. Dan hamba-Mu bersyukur bahwa Tuhan yang maha baik telah nyata dalam kehidupan hamba. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap jemaat-Mu yang telah mendengar firman Tuhan. Biarlah Tuhan akan terus menolong kami, menetapkan langkah-langkah hidup kami untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Dan nama-Mu dimuliakan. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua kita yang menerima firman Allah katakan amin.